Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi. Kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Pengetahuan dasar geografi, kemarin kita sudah membahas beberapa pengetahuan dasar geografi. Yang pertama pengertian geografi, yang kedua ruang lingkup geografi, yang ketiga objek geografi, yang keempat aspek geografi, yang kelima konsep geografi. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Sekarang saya akan membahas atau mengkaji tentang prinsip geografi dan pendekatan geografi. Kita mulai saja. Yang pertama adalah pendekatan geografi. Nah, untuk mengkaji gejala geosfer, kita harus menggunakan pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi itu ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan, yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan, yang ketiga adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial. Nah, bagaimana dalam mengkaji gejala geosfer dengan pendekatan ke ruangan? Nah, mengkaji keterkaitan antara gejala geosfer yang satu dengan gejala geosfer yang lain dalam satu tempat, sehingga tempat tersebut mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain. Jadi pada suatu tempat itu banyak sekali gejala-gejala geosfer. Nah, antara gejala geosfer satu dengan gejala geosfer yang lain itu kita cari keterkaitannya, kita cari sebab akibatnya. Maka kalau kita sudah mengkaji keterkaitan gejala antar gejala tersebut, maka kita sudah menggunakan pendekatan ke ruangan atau spasial. Sebagai contoh misalnya, ini ada banjir di Jakarta. Ya. Banjir di Jakarta ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi ada gejala banjir, ada gejala pembuangan sampah sembarangan, ya. Ada gejala hujan yang sangat lebat. Nah, ketiga gejala itu antara banjir, kemudian pembuangan sampah, dan hujan yang sangat lebat, ini kita cari keterkaitannya. Sehingga gejala geosfer di Jakarta yang namanya banjir di Jakarta ini mempunyai ciri khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain, misalnya Bojonegoro. Di Bojonegoro juga ada gejala banjir, tapi penyebabnya berbeda. Jadi kalau di Bojonegoro ini penyebabnya bukan karena pembuangan sampah, ya. Jadi mungkin di Bojonegoro ini lebih disebabkan karena cuaca atau hujan yang lebat dan meluapnya Bengawan Solo, ya. Sehingga banjir di Jakarta ini dapat dibedakan dengan banjir di Bojonegoro. Ini kita sudah menggunakan pendekatan ke ruangan. Jadi gejala-gejala yang ada di suatu tempat ini kita kaji, kita cari keterkaitannya dengan gejala yang lain, sehingga menghasilkan gejala yang khas pada suatu tempat. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Yaitu mengkaji interaksi antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungannya. Kita lihat saja sebagai contoh, misalnya adalah kita akan dalam mengkaji tentang banjir, ya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita identifikasi kondisi fisik yang mendorong terjadinya banjir. Misalnya jenis tanahnya bagaimana, topografinya bagaimana, dan vegetasi di daerah tersebut bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi sikap dan perilaku masyarakatnya dalam mengelola lahan di lokasi tersebut. Yang ketiga, kita menganalisis hubungan kondisi fisik dengan sikap dan perilaku masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya hingga menyebabkan banjir. Ya, menggunakan hasil analisis ini, mencoba menemukan alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi, ada yang namanya gejala banjir. Lah, ini banjir ini penyebabnya apa? Ya, bagaimanakah peran manusia terhadap terjadinya banjir di suatu lokasi, ya. Dan setelah kita tahu bahwa
perilaku masyarakat ya, atau interaksi antara masyarakatnya dengan kondisi alamnya yang menyebabkan banjir, maka kita harus bisa mencari solusi bagaimana untuk mengatasi terjadinya banjir tersebut. Ini yang dimaksud kita menggunakan pendekatan ke lingkungan. Jadi kita mencari solusi akibat banjir yang disebabkan oleh ulah manusia. Maka ini kita sudah menggunakan pendekatan ke lingkungan. Jadi bagaimana peran manusia ya, peran manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Ini berarti kita sudah menggunakan pendekatan ke lingkungan. Yang berikutnya adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Mengkaji keterkaitan antara gejala geosfer pada satu tempat dengan gejala geosfer pada tempat lain yang ada di sekitarnya. Jadi kita mencari keterkaitan gejala antar tempat satu dengan tempat yang lain. Itu yang namanya pendekatan kompleks kewilayahan. Ya. Anda perhatikan saja di sini kompleks. Kompleks itu artinya banyak wilayah. Jadi antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, pendekatan ini tidak lain merupakan kombinasi dari pendekatan keruangan dan ekologis. Jadi kita, yang dikaji adalah di samping keruangan, jadi kita mencari keterkaitan gejala dalam ruang, dan kita juga mengkaji bagaimana peran manusia terhadap gejala tersebut. Sebagai contoh misalnya, ini ada banjir di Jakarta. Nah, banjir di Jakarta ini ya, dari Jakarta sendiri ini penyebabnya adalah karena pembuangan sampah ya, karena pembuangan sampah, kemudian juga kemungkinan yang kedua adalah karena hujan yang lebat atau cuaca yang tidak mendukung. Kemudian yang berikutnya ya, ini di daerah Tangerang ya, hulu Kali Angke itu di Tangerang. Ini bermuara di daerah Jakarta. Jadi kalau di sini terjadi hujan lebat ya, kemudian kalau Anda perhatikan di sini hulu sungai di sini sudah terjadi di kanan kirinya sudah ada perumahan yang harusnya tidak ada, sehingga ini air itu akan mengalir atau banjir mengalir ke daerah muara, sehingga ini akan menyebabkan Jakarta menjadi banjir. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini adalah hulu sungai Ciliwung dari Bogor, daerah yang tinggi ini. Ini kalau terjadi hujan lebat juga airnya akan mengalir ke Jakarta. Jadi banjir di daerah Jakarta ini ternyata tidak hanya disebabkan oleh gejala yang ada di Jakarta saja, tapi juga disebabkan oleh gejala-gejala lain yang ada di Tangerang maupun Bogor. Artinya apa? Bahwa kita di sini sudah menggunakan atau mengkaji atau menggunakan pendekatan kompleks kewilayahan. Jadi gejala pada satu tempat ya, di Jakarta ini kita cari keterkaitannya dengan gejala lain yang ada di sekitarnya. Jadi contohnya di sini adalah Jakarta, banjir Jakarta. Penyebabnya adalah juga karena pengaruh gejala yang ada di Tangerang maupun gejala yang ada di Bogor. Itu yang namanya pendekatan kompleks kewilayahan. Yang berikutnya adalah kita lihat tentang prinsip geografi. Jadi di samping kita menggunakan pendekatan geografi dalam mengkaji gejala geosfer, kita juga harus menggunakan prinsip geografi dalam mengkajinya. Ya. Ada 4 prinsip geografi. Yang pertama adalah persebaran atau distribusi, yang kedua adalah interrelasi, yang ketiga adalah deskripsi, yang keempat adalah korologi. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama prinsip penyebaran atau distribusi. Bahwa gejala geosfer itu tersebar tidak merata di permukaan bumi. Contoh misalnya, menurut sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 269,6 juta jiwa, hampir 60% berada di Pulau Jawa. Nah, jadi contoh ini kita sudah menggunakan prinsip distribusi atau persebaran. Ya, jadi gejala geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Jadi penduduk Indonesia itu 60%-nya berada di Jawa. Ini berarti kan tidak merata, artinya kita sudah menggunakan prinsip penyebaran. Yang kedua adalah prinsip interrelasi.
terjadinya keterkaitan antara gejala geometri 1 dengan gejala yang lain. Nah, contohnya, gagal panen para petani di Kota Blora disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi kita mengkaji keterkaitan antara gejala geosfer yang satu dengan gejala geosfer yang lain. Berarti kita sudah menggunakan prinsip interrelasi. Yang berikutnya adalah prinsip deskripsi. Gejala geosfer dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan kata-kata, tabel, grafik, ataupun peta. Sebagai contoh misalnya, jumlah penduduk Kota Rembang pada tahun 2019 adalah 637.150 jiwa. Nah, persebaran penduduk di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut. Jadi kita tampilkan tabel di sini. Ya. Jadi kecamatan ini ada kecamatan, kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ini adalah jumlahnya. Ini berarti kita sudah menceritakan gejala geosfer dengan menggunakan prinsip deskripsi. Jadi kita menjelaskan kependudukan di Kota Rembang ya, dengan persebarannya dengan menampilkan tabel semacam ini. Ini kita sudah menggunakan prinsip distribusi atau prinsip deskripsi. Yang berikutnya adalah keempat, prinsip korologi. Ya. Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang memadukan dari gabungan tiga prinsip geografi. Jadi prinsip tiga tadi, yang pertama adalah distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Ini kita gunakan secara bersama-sama untuk mengajari gejala geosfer. Jadi bahwa gejala geosfer pada satu tempat tidak hanya dilihat dari persebarannya saja, jadi tidak hanya dilihat dari distribusinya saja, tapi juga harus dilihat dari interrelasinya, ya. Kemudian juga interaksinya dan integrasinya dalam tempat tersebut. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan prinsip korologi, jadi menggunakan konsep prinsip geografi secara bersamaan, itu yang keempat. Sebagai contoh misalnya, untuk meneliti masalah hujan harus diteliti mengenai persebaran curah hujan. Ya, persebaran curah hujan di Indonesia, kemudian penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa untuk mengkaji masalah curah hujan itu tidak hanya dicari persebaran curah hujannya saja, tapi juga bagaimana interrelasinya atau penyebabnya. Ini kan interrelasi, ya, penyebab hujan itu bagaimana. Kemudian juga dilihat bagaimana dampaknya curah hujan tersebut. Ya, ini berarti kita sudah menggunakan prinsip yang keempat, yaitu korologi. Demikian, terima kasih. Semoga sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.